Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-mahmudu bikulli lisanin, al-ma'budu fi kulli zamanin, alladzi la yahlu an ilmihi makanun wa la yasghaluhu sya'nun an sya'nin. Tanajjaha anil asbahi wal andad, jalla anil asbahi wal andad, wa tanazzaha anis sahibati wal aulad, wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad, la tumathiluhul uqulu bitafkir wa la tatawahhumuhul qulubu bitaswir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati, ya, Bapak, Ibu jamaah Masjid Al-Barru yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk beramal soleh, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Insyaallah pada pertemuan yang kedua ini dalam kajian Sirah Nabawiyah, insyaallah poin-poin yang akan kita sampaikan pada malam ini, pertama, pendeta Buhairah mengetahui tanda-tanda kenabian dari Alkitab, ya, setelah mendengar cerita dari Abu Thalib. Itu poin yang pertama. Kemudian juga poin yang kedua yang akan kita bicarakan pada malam ini, peristiwa besar sebelum diutusnya Nabi. Beberapa peristiwa besar sebelum diutusnya Nabi. Kemudian poin yang ketiga insyaallah yang akan kita bahas, kepribadian Nabi yang menarik sebelum diutus Nabi. Kemudian poin yang keempat, mudah-mudahan masih ada waktunya, insyaallah akan kita jelaskan tentang kisah permulaan wahyu dan pengangkatan Nabi, pengangkatan Muhammad sebagai utusan Allah dan faidahnya. Maraji atau sumber yang saya ambil dalam serial kajian Sirah Nabawiyah ini, ada dua kitab yang dipakai. Yang pertama ini Waqafat At-Tarbawiyah Ma'asirah An-Nabawiyah, Syekh Ahmad Farid, dan juga ringkasan Ar-Rahiqul Makhtum, ya, itu sudah ada terjemahannya, ya, karangan Syekh Sofia Rahman Al-Mubarakfuri, ya. Pada pertemuan pertama sudah kita jelaskan faidah mempelajari Sirah Nabawiyah, kemudian juga kondisi bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi agama, ya, bagaimana sumber atau fenomena kesirikan sangat menyebar di bangsa Arab, di masyarakat Arab. Begitu pula masalah sosialnya seperti layaknya binatang, ekonominya miskin, begitu kan. Kemudian setelah itu telah kita jelaskan juga kelahiran dan perkembangan Nabi sampai umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 8 tahun, di mana pada umur 8 tahun kakeknya Abdul Muttalib meninggal. Kemudian setelah itu beralih diasuh di pangkuan pamannya yang bernama Abu Thalib, dan Abu Thalib itu sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW, lebih sayang kepada anak-anaknya, dan kondisi Abu Thalib itu dalam kondisi miskin sekali. Makanya Nabi Muhammad SAW membantu pamannya, dan Nabi SAW
mengembalakan kambing penduduk kota Mekah dalam rangka untuk mendapatkan upah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya Abu Hurairah menceritakan ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali nabi itu menjadi pengembala kambing. Kemudian para sahabat bertanya, begitu pula engkau ya Rasulullah? Iya, betul. Aku mengembalakan kambing untuk penduduk kota Mekah dalam rangka untuk mendapatkan upah. Itu dalam rangka untuk membantu pamannya dalam kondisi miskin. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak berkecukupan. Dilahirkan dalam keadaan yatim piatu. Miskin. Pamannya juga miskin. Makanya kehidupan Nabi SAW kehidupan yang sangat berat. Kehidupan Nabi, kehidupan yang sangat berat. Nah, pada waktu umur 12 tahun, Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad SAW untuk berdagang ke Syam. Ya. Pada umur 12 tahun, Abu Thalib mengajak Nabi SAW untuk berdagang ke negeri Syam. Ketika Abu Thalib dan rombongan telah sampai di suatu perkampungan yang bernama Busra, dan Busra itu masuk ke dalam wilayah Syam, negeri Syam. Disambut oleh seorang pendeta yang bernama Buhaira. Semua rombongan memenuhi jamuan pendeta Buhaira, ya, kecuali Rasulullah SAW. Nah, ketika Abu Thalib bertemu dengan Buhaira, Abu Thalib bercerita tentang kepribadian Muhammad SAW, sifat-sifatnya kepada pendeta Buhaira. Nah, pendeta Buhaira setelah mendengar apa yang diceritakan oleh Abu Thalib, langsung memberitahukan kepada Abu Thalib, ini akan menjadi pemimpin. Ini ciri-ciri kenabian. Tentunya Buhaira seorang pendeta mengetahui hal yang demikian itu karena membaca dalam Alkitab. Bagaimana dikabarkan akan ada nabi yang terakhir dengan ciri-cirinya demikian. Maka pada waktu itu pendeta Buhaira menyarankan kepada Abu Thalib, jangan dibawa ke Syam, pulang lagi aja. Khawatir orang Yahudi akan mencelakakannya. Kenapa? Karena tabiat yang diabadikan di dalam Al-Quran, sifat orang yang Yahudi itu apa? Selalu membunuh para nabi dan orang-orang soleh. Makanya disarankan oleh pendeta Buhaira agar Muhammad itu untuk pulang kembali ke Mekah. Akhirnya Abu Thalib memerintahkan anak buahnya untuk membawa pulang Rasulullah SAW ke kota Mekah. Ya. Itu jadi Nabi SAW tidak lanjut untuk berangkat ke negeri Syam. Adapun peristiwa-peristiwa besar sebelum diutus Nabi SAW itu apa saja? Secara ringkas, ya, ada yang namanya perang Fizar. Perang Fizar ini peristiwa sebelum diutusnya Nabi SAW. Pada usia 15 tahun, Rasulullah SAW ikut serta dalam perang Fizar. Perang Fizar itu peperangan antara siapa? Peperangan antara suku Quraisy melawan suku Qais. Jadi peperangan antara suku Quraisy melawan suku Qais, dan kemenangan atau peperangan ini dimenangkan oleh suku Quraisy.
pada perang Fizar ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta membantu paman-pamannya dalam rangka untuk menyiapkan alat panah. Dan ini pada waktu umur berapa? Usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 15 tahun. Nah, setelah perang Fizar selesai, diadakanlah perdamaian yang dikenal dengan istilah Hifdhu Fudul. Hifdhu al-Fudul. Ya, Hifdhul Fudul. Jadi perdamaian, ya. Perdamaian dinamai istilahnya dengan Hifdhul Fudul. Dan Hifdhul Fudul ini terjadi pada waktu bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah itu merupakan salah satu di antara 4 bulan haram yang disucikan. Dan Hifdhul Fudul ini, kesepakatan perdamaian ini terjadi di rumah Abdullah bin Jud'an. Ya. Isi atau di antara isi kesepakatan perdamaian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah menjadi Rasul juga selalu diingat dan selalu menginginkan adanya kesepakatan perdamaian ini. Nah, di semua kabilah di Hifdhul Fudul ini, ya, semua kabilah dari suku Quraisy ikut serta dalam perjanjian, dan di antara isinya bersepakat untuk selalu membela siapa saja yang didolimi dari penduduk Mekah. Sekali lagi, kesepakatan untuk selalu membela siapa saja yang didolimi dari penduduk Mekah, dan mereka akan menghukum siapa saja yang berbuat dolim sampai mengembalikan hak-haknya. Itu isi di antara kesepakatan perdamaian. Makanya Rasulullah SAW menyaksikan kesepakatan ini, perjanjian ini, ya, Hifdhul Fudul, ya, Hifdhul Fudul terjadi seusai perang Fizar. Nah, ini 2 peristiwa sebelum peristiwa besar, ya, 2 peristiwa besar sebelum diutusnya Nabi. Ada perang Fizar dan ada Hifdhul Fudul. Kemudian juga di antara peristiwa besar sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pernikahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Ya, pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Nah, pada usia 25 tahun, ya, beliau memulai usaha dagang, dan modalnya itu dari Khadijah, saudagar kaya raya, cantik, ya, terhormat, terpandang di kota Mekah. Nah, jadi modalnya dari Khadijah, ya, bagi hasil, sistem bagi hasil. Ketika Khadijah mendengar berita akan kejujuran Muhammad, ke budi pekerti Nabi Muhammad yang luhur, maka Khadijah pada waktu itu menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk membawa barang dagangan dan menjualnya di negeri Syam. Maka Rasulullah SAW menerima tawaran tersebut. Dan Khadijah memberi barang dagangan yang paling utama, yang tidak pernah diberikan kepada pedagang lainnya. Kemudian juga menyertakan kepada Nabi SAW seorang budak yang bernama siapa? Maisarah. Maisarah itu laki-laki yang menemani Rasulullah SAW berdagang ke negeri Syam. Nah, singkat cerita, Nabi SAW berangkat ke Syam. Setelah sekian lama Nabi SAW berdagang di negeri Syam, Rasulullah SAW kembali ke Mekah dengan keuntungan yang berlimpah. Melihat kondisi seperti ini, Khadijah semakin kagum dengan kepribadian Rasulullah SAW, dengan kejujuran dan kecerdasan Nabi SAW.
ketika mendengar cerita dari budaknya yang menceritakan keadaan Nabi SAW. Seolah-olah Khadijah mendapatkan sesuatu yang dicari. Khadijah itu cantik, kaya raya, banyak sekali tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang berusaha untuk melamar Khadijah, tapi Khadijah tidak pernah menerimanya. Tapi ketika melihat kepribadian Rasulullah SAW, maka Khadijah bilang kepada temannya yang bernama Nafisah binti Maniyah untuk menyampaikan kepada Rasulullah SAW keinginannya Khadijah untuk menikah dengan Rasulullah SAW. Maka dengan segera Nafisah datang kepada Rasulullah, menemui Rasulullah SAW dan memohon kepada Rasulullah SAW untuk bersedia menikahi Khadijah. Dan Rasulullah SAW setuju. Dapat kita ambil faedah di sini bahwasanya tatkala kita memiliki seorang anak perempuan, maka tidak mesti harus laki-laki dulu yang datang kepada anak perempuan kita. Tapi bisa jadi ketika melihat dari sisi akhlak, kepribadian, agama ternyata bagus, maka gak usah malu untuk menawarkan kepada laki-laki yang soleh. Khadijah menawarkan, walaupun melalui temannya yang bernama Nafisah. Dan Rasulullah SAW setuju, lalu segera memberitahukan kepada paman-pamannya. Kemudian paman-pamannya langsung segera melamar Khadijah untuk Rasulullah SAW. Terjadilah pernikahan yang dihadiri oleh Bani Hasim dan pemimpin suku Mudhar. Dan saat itu Rasulullah SAW umurnya berapa tahun? 25 tahun. Dan Khadijah pada waktu itu umurnya 40 tahun. Jadi peristiwa besar juga terjadi sebelum diutusnya Nabi SAW. Termasuk peristiwa besar yang terjadi sebelum diutus Nabi SAW adalah pembangunan Ka'bah. Ka'bah yang sudah lapuk karena sudah lama diruntuhkan dan dibangun kembali. Pada saat itu Rasulullah SAW ketika pemugaran Ka'bah dan pembangunan Ka'bah dan keputusan yang adil adalah waktu itu Nabi SAW berumur 35 tahun. Kaum Quraisy pada waktu itu semuanya sepakat untuk memugar bangunan yang sudah lama, yang sudah lapuk. Dan kaum Quraisy pada saat itu sangat mengagungkan Ka'bah. Tidak boleh ada dari hasil atau uang yang dijadikan untuk membangun Ka'bah itu dari uang haram. Mesti semuanya dari yang halal. Begitu kesepakatan suku Quraisy pada waktu itu. Jadi mereka sangat mengagungkan Ka'bah. Enggak boleh ada pembangunan Ka'bah itu setelah diruntuhkan dari hasil yang haram. Ya. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada saat pembangunan Ka'bah pada awalnya, ya, ketika Ka'bah diruntuhkan, kemudian setelah itu mulai membagi pembangunan Ka'bah itu berdasarkan suku masing-masing, ada bagian-bagiannya bagi mereka yang telah ditetapkan. Nah, ketika mau meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, terjadilah perselisihan antara suku Quraisy. Karena semuanya berebut, masing-masing suku Quraisy, kabilah itu ingin yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya adalah mereka. Sehingga hampir terjadi pertumpahan darah di Masjidil Haram. Nah. Kemudian ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada usulan akhirnya dari
Abu Umayyah bin Mughirah, ya, ketika terjadi sampai mau pertumpahan darah, ada usulan dari seorang yang bernama Abu Umayyah bin Mughirah al-Mahjumi, agar keputusannya itu diserahkan kepada orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram dari pintunya. Usulan dari siapa? Abu Umayyah bin Mughirah disetujui. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pertama masuk ke pintu Masjidil Haram siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang pertama masuk ke pintu Masjidil Haram dari pintunya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semuanya sepakat. Atakumul amin, atakumul amin, telah datang kepada kalian orang yang terpercaya. Kami rela, kami rela. Dia yang memutuskan. Dia adalah Muhammad. Seperti itu, semuanya sepakat. Padahal pada waktu itu mau bertengkar. Nah, kemudian sepakat, ya, ketika diusulkan yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram, itulah yang akan memutuskan pertengkaran, yang mendamaikan pertengkaran. Dan dengan kehendak Allah yang pertama masuk ke pintu masjid adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suku Quraisy yang pada mau bertengkar antara satu kabilah dengan kabilah yang lain melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persoalan yang terjadi kepada Nabi. Kemudian coba Nabi Muhammad SAW memutuskannya dengan adil. Ya. Nabi SAW meminta kain, memakai kain yang besar. Kemudian Nabi SAW wadu'ahu fi saubin, di kain. Lalu Nabi SAW meletakkan hajar aswad itu di kain tersebut. Kemudian Rasulullah memerintahkan setiap ujung kain 1, 2, 3, 4 itu dipegang oleh semua suku yang tadi bertengkar tersebut. Ya kan? Semua sisi kain itu dipegang oleh semua suku. Tapi yang meletakkan ke dalam kain itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika sudah dekat ke tempat di mana diletakkannya hajar aswad, maka dengan tangannya yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil hajar aswad dan diteletakkannya. Subhanallah. Maka dengan seperti itu penyelesaian yang sangat tepat, dan semua yang mau bertengkar itu puas dengan keputusan yang diputuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi peristiwa besar sebelum diutusnya Nabi, pertama perang Fizar, kedua Hifdul Fudul, yang ketiga pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, yang keempat apa? Pembangunan, pemugaran Ka'bah dan pembangunannya, dan keputusan yang adil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun berkenaan dengan kepribadian yang menarik sesuai dengan judul yang ada di layar, sebelum menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sejak awal sudah menyiapkan kehidupan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang kepribadian Nabi SAW sangat menarik dan diakui oleh semua lapisan masyarakat. Ya, semua lapisan masyarakat. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kotoran-kotoran jahiliyah. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan akan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai dikatakan oleh Ibnu Ishaq, sesungguhnya seseorang yang paling utama kesopanannya di antara kaumnya hanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia atau seseorang yang paling baik budi pekertinya, yang paling
mudah bergaul, dan yang paling baik kepada tetangga, dan orang yang paling agung akhlaknya, dan yang paling jujur di antara kaumnya dalam berbicara, dan yang paling menjaga amanah, dan yang paling jauh daripada kekejian dan akhlak yang mengkotori, yang buruk, kecuali seorang laki-laki yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua lapisan masyarakat yang ada pada waktu itu mengakui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-amin, orang yang terpercaya. Itu diakui. Ya, diakui oleh semua masyarakat bangsa Arab pada waktu itu sebagai al-amin, sebagai orang yang terpercaya. Karena sejak awal memang Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan kehidupan Rasulullah untuk dapat menanggung misi besar yang akan dihadapinya dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu keadaan Nabi SAW di tengah kerusakan kaumnya yang sangat parah, bangsa Arab sebelum diutus Nabi SAW bagaimana kondisinya sangat parah, Rasulullah SAW tidak larut di dalam keparahan bangsa Arab. Betul enggak? Tidak ikut serta menyembah berhala, tidak ikut serta menyembah patung, dan Rasulullah SAW tidak ikut serta juga untuk memakan makanan yang disembelih atas nama berhala. Jadi kepribadian yang menarik sebelum diutusnya Nabi SAW, dan ini merupakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah diantaranya adalah terjaganya Nabi SAW dari kesyirikan jahiliyah dan penyembahan berhala. Kemudian yang diantara kepribadian yang menarik sebelum diutus Nabi SAW, yang kedua, bahwasanya Nabi SAW tidak memakan binatang yang disembelih atas nama berhala, dan tidak memakan makanan yang disembelih atas nama berhala. Itu ada kecocokan dengan seorang yang bernama Zaid bin Amr bin Nufail. Dari sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi SAW bertemu dengan Zaid bin Amr bin Nufail di Baldah. Ketemunya itu di Baldah. Baldah itu adalah nanti ya, sebuah lembah. Jadi di Baldah itu adalah sebuah lembah sebelum Mekah dari arah barat. Jadi Baldah itu adalah sebuah lembah sebelum Mekah dari arah barat. Nah, jadi ketemu bersama Amr bin Nufail di Baldah, di sebuah lembah sebelum diturunkan kepada Nabi SAW wahyu. Maka disodorkan kepada Nabi SAW makanan, ya, yang disembelih di situ atas nama berhala. Maka Nabi SAW menolak untuk memakannya. Kemudian Zaid berkata, saya juga sama, tidak mau makan apa yang mereka sembelih atas nama berhala. Saya tidak makan kecuali apa yang disebut atas nama Allah. Begitu kata Zaid bin Nufail. Dan Zaid bin Amr bin Nufail ini mencela perbuatan yang dilakukan oleh orang Quraisy. Jadi sembelihan-sembelihan yang dilakukan oleh orang Quraisy. Dia mengatakan kambing yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa mereka menyembelih kambing padahal yang diciptakan oleh Allah atas nama selain nama Allah? Ini sebagai pengingkaran dan sangat aneh gitu. Jadi tidak makan sembelihan atas nama berhala itu kepribadian yang menarik sebelum diutus oleh Nabi SAW. Nabi SAW tidak ikut serta dengan kondisi kebobrokan agama bangsa Arab pada waktu itu. Nabi SAW jadi tidak membuat kondisi keburukan masyarakat pada waktu itu. Rasulullah SAW ikut buruk, tidak. Ya. Jadi tidak terpengaruh oleh keburukan
Tapi Nabi SAW ketika hal yang tidak wajar, hal yang merusak, maka Rasulullah meninggalkannya. Tapi kalau suatu perkara yang wajar, Rasulullah bergaul dengan baik bersama masyarakat. Tapi hal-hal yang tidak wajar, maka Rasulullah meninggalkannya. Dan tidak diberikan kecintaan sama sekali dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Arab. Walaupun pernah ada keinginan. Nabi SAW suatu ketika ingin nonton tontonan yang ditonton oleh masyarakat Arab. Begitu, ada keinginan seperti itu. Tapi ketika itu kakinya sudah melangkahkan ya untuk menonton tontonan yang dilakukan oleh bangsa Arab, tapi Allah Subhanahu wa taala menghalangi perbuatan tersebut, keinginan Nabi untuk nonton tontonan Arab, dengan menjadikan Nabi SAW tertidur hingga keesokan harinya. Itu kepribadian yang menarik ya, sebelum terjadinya diutus Nabi SAW. Kemudian di antara kepribadian yang menarik sebelum diutus Nabi SAW, sebelum diutus menjadi Nabi, Nabi SAW dijaga dari menampakkan auratnya. Dijaga dari menampakkan auratnya. Hal ini terjadi ketika sedang pembangunan Ka'bah. Ketika dibangun Ka'bah, Nabi SAW juga kan ikut serta membangun Ka'bah, ikut serta memanggul batu untuk pembangunan bersama Abbas. Dan pada waktu itu disuruh oleh Abbas untuk membuka auratnya biar lebih gesit gitu. Ya, untuk lebih gesit. Tapi pada waktu itu ketika Rasulullah mau membukakannya, Rasulullah jadi pingsan. Dijaga oleh Allah untuk tidak membuka auratnya. Ketika sadar, lalu Rasulullah mengatakan, izari, kainku, langsung diikatkan lagi untuk tidak menampakkan auratnya. Begitulah keadaan Rasulullah SAW, kepribadian yang menarik sebelum diutus menjadi Nabi. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 4 peristiwa sebelum diutusnya Nabi SAW. Peristiwa pertama apa? Perang Fizar. Terus yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat pembangunan Ka'bah. Adapun kepribadian yang menarik dari Nabi SAW ada berapa? Di antaranya penjagaan Allah untuk dipersiapkan manusia untuk menjadi pribadi manusia yang mulia yang akan menjadi pemimpin. Pertama, dijaga oleh Allah dari menyembah berhala, kesyirikan. Yang kedua, yang disembelih atas nama berhala. Yang ketiga, ini diantaranya dijaganya dijaga dari tontonan masyarakat Arab. Pada waktu itu ada keinginan dijaga oleh Allah. Kemudian ada lagi 3, dijaganya dari menampakkan aurat. Ini kepribadian menarik sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi. Adapun pembahasan yang kita bahas sekarang ini berkenaan dengan permulaan wahyu. Permulaan wahyu, kemudian juga setelah itu terputus wahyu, kemudian setelah itu datang wahyu yang kedua, begitu. Dan apa hikmahnya dari kisah permulaan wahyu dan pengangkatan Nabi SAW sebagai seorang Rasul? Diceritakan oleh Aisyah Ummul Mukminin bahwasanya Aisyah berkata, awwalu ma budiya bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Jadi permulaan pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum datangnya wahyu adalah mimpi yang benar di dalam tidur. Itu permulaan wahyu. Jadi sebelum datangnya wahyu ada permulaan dulu, ada pendahuluan dulu. Pendahuluannya itu adalah dengan mimpi yang benar. Kemudian juga permulaan wahyu sebelum diturunkan wahyu kepada Nabi SAW,
kata Aisyah, diberikan kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyendiri. Dan dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyendiri di mana? Di Gua Hira. Hal ini terjadi ketika mendekati umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 40 tahun. Jadi Rasulullah mulai suka menyendiri dan menghindari dari hiruk pikuk kehidupan kaumnya yang penuh kesyirikan dan perbuatan-perbuatan yang hina dina. Ya, seperti itu. Jadi diberikan kecintaan untuk menyendiri, beribadah beberapa malam, ketika mau pergi menyiapkan bekal dengan sekantong makanan dan air. Ya. Kemudian kalau sudah habis, Nabi SAW kembali lagi kepada Khadijah, lalu sama Khadijah disiapkan makanan, minuman, kemudian setelah itu berangkat, begitu terus. Sehingga ketika Nabi SAW berada di Gua Hira, sekarang itu ada Mahbatul Wahyi, kalau antum pada umroh, tahun depan umroh ya. Insyaallah, mudah-mudahan pada nabung. Ya, ketika ada tekad yang kuat dari sekarang nabung, insya Allah bakal berangkat semuanya yang ada di kumpulan majelis ilmu ini, insya Allah. Amin, amin. Ya, insya Allah. Sehingga bolak-balik Nabi SAW disediain bekal oleh Khadijah istrinya, kan udah ya. Kemudian berangkat lagi ke Gua Hira, dan Gua Hira dari kota Mekah itu sekitar 2 mil. 2 mil itu berapa? Berapa kilo ya? Hah? Berapa kilo ya? Ya dihitung berapa kilo jadinya? 3 kilo. 3 kiloan. Berarti antara apa? Kalau kita dari sini, ya seperti itulah. Kalau dari kampung saya itu mungkin dari Galogor ke Panunyuk. Ya, sekitar gituan lah. Kalau dari sini, dari sini, dari sini ke rumah sakit Guntur atau ke sini ke Cipanas. Ya, sekitar ituan lah. Ya, azan dulu, nanti kita lanjutkan kisahnya tentang permulaan wahyu, kemudian turun wahyu pertama, kemudian terputusnya wahyu, kemudian turun lagi wahyu, kemudian apa hikmahnya dari semua itu, insya Allah kita jelaskan setelah azan. Ya. Salam ala Rasulillah wa ba'd. Jadi sebagaimana dalam hadis Aisyah, bahwasanya permulaan wahyu dengan adanya mimpi yang benar. Kemudian setelah itu diberikan kecintaan Nabi SAW untuk menyendiri di Gua Hira untuk beribadah, ya, untuk mentapakuri ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika habis bekal, pulang ke istrinya, kemudian istrinya menyiapkan bekal, kemudian pergi lagi ke Gua Hira, dan begitu seterusnya, sehingga datanglah malaikat Jibril. Nah, peristiwa datangnya malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Sofia Rahman Al-Mubarakpuri dalam Rahikul Mahtum, itu pada hari Senin, pada tanggal 21 Ramadan, tepat umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 40 tahun dalam hitungan hijrah. Jadi datang malaikat. Kemudian malaikat berkata kepada Rasulullah ketika di Gua Hira dengan menampakkan bentuk aslinya. Coba bayangkan, dengan menampakkan bentuk aslinya. 600 sayap. 600 sayap, coba bayangkan. Gimana gemetar dan takutnya Rasulullah ketika sendirian lagi di Gua Hira. Kemudian bilang, "Iqra, baca." Kata Rasulullah, "Ma ana biqari, saya tidak bisa baca." Kemudian malaikat mendekapnya, sehingga Nabi SAW sangat capek ketika didekap. Coba bayangkan, sendirian di Gua Hira didekap sama malaikat yang bersayap 600. Lelah, capek.
Ya. Ini menunjukkan memang dalam berdakwah itu nanti akan capek. Ketika berjuang untuk beban risalah yang dibebankan kepada Nabi itu memang capek. Dari sisi wahyu pertama kali juga udah menunjukkan bagaimana lelahnya Nabi SAW ketika menerima wahyu. Kemudian udah begitu Rasulullah dibebaskan, dilepaskan. Udah begitu yang kedua kalinya bilang lagi, Iqra, baca. Kata Rasulullah, saya tidak bisa baca. Dirangkul lagi, didekap lagi sampai Nabi SAW kelelahan sekali. Begitulah dakwah. Dakwah itu lelah. Bukan berhamburan dengan bunga mawar. Di sini sana enak, senang. Enggak. Lelah, capek. Makanya ujian yang paling berat itu para nabi sebenarnya. Dan juga yang mengikuti para nabi di antara para ulama, para ustaz. Berat, lelah dan capek. Kemudian ketika dirangkul lagi, lepaskan lagi. Kemudian setelah itu yang ketiga kalinya bilang lagi, baca. Saya nggak bisa baca. Lalu dirangkul lagi sampai lelah Nabi SAW, lepaskan lagi. Kemudian setelah itu Jibril mengatakan, Iqra, baca. Maka aku pun membaca. Setelah itu ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana. Jadi setelah Jibril membacakannya, kemudian ya Nabi SAW juga membacanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi sekali lagi bahwasanya Nabi SAW ketika itu sangat letih, capek, takut, panik yang menghantui diri Nabi SAW. Sehingga wajar Nabi SAW gemetar. Kemudian setelah itu Jibril meninggalkan Nabi. Kemudian Rasulullah saat itu kembali ke rumahnya. Kemudian Rasulullah kembali ke rumahnya dalam keadaan bagaimana? Badannya gemetar, khawatir apa yang baru dialami. Khawatir akan mencelakakan Nabi SAW. Kemudian ketika masuk kepada istrinya, ke rumah istrinya Khadijah binti Khuwailid, Rasulullah mengatakan, Zammiluni, zammiluni, selimiti aku. Maka akhirnya Khadijah menyeliputinya sehingga hilanglah dari diri Nabi SAW rasa takut. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengkabarkan apa yang terjadi kepada istrinya yang setia ketika di Gua Hira. Kemudian Rasulullah mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, aku takut dengan diriku. Namun Masya Allah, ini seorang wanita yang solehah, ya, yang mudah-mudahan banyak ibu-ibu yang mencontoh Khadijah sebagai wanita yang solehah ketika di saat suaminya dalam keadaan rasa takut, cemas, panik, yaitu maka yang dilakukan oleh Khadijah menenangkan dan menghibur suaminya seraya berkata, kalla wallah ma yukhzikallah abada. Tidak sama sekali. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Jadi dihibur oleh seorang istri yang solehah, Khadijah. Bukan masuk, bahkan menjadikan stres langsung masuk ke rumah itu dengan kondisi keadaan rumah yang misalnya berantakan atau hal yang lainnya, bahkan yang ada adalah kata-kata yang kotor kepada suaminya misalnya. Ya, seperti itu. Tidak seperti itu. Kalau Khadijah, seorang wanita yang menghibur suaminya seraya mengatakan kalla wallah ma yuhzika abada. Kan biasanya suami itu kerja itu capek, di kantor capek, sedang dagang capek, membutuhkan yang menenangkan di rumahnya. Nah,
Sebenarnya seperti itu yang harus dicontoh oleh para wanita yang solehah. Bukan hanya menuntut ingin mendapatkan nafkah dari suaminya, tapi mesti memahami juga dalam keadaan kondisi suaminya ketika sedang di luar bekerja mencari uang untuk membiayai keluarganya gitu. Nah, kembali lagi, jadi ketika Nabi SAW pulang dalam keadaan panik, maka seorang wanita solehah adalah menghiburnya. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Lalu disebutkanlah hiburan yang kenapa Allah tidak akan mencelakakan Muhammad, kenapa tidak akan menghinakan Nabi Muhammad, karena disebutkanlah sifat-sifat baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Khadijah, innaka latasilur rahim. Engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahmi. Ingat, kita dengan belajar akidah harus baik hubungan kita dengan kerabat. Bukan ketika udah belajar akidah yang benar, jauh hubungan kita dengan kerabat kita. Kerabat, adik kita sekandung, kakak kita sekandung, paman, dan ke atas, ke bawah, harus baik. Harus hubungan yang baik. Seperti Rasulullah. Bukan malah saling menjauh. Setelah ngaji malah jauh dengan kerabatnya. Harusnya dekat dengan kerabatnya, dengan rahimnya. Bukan jadi jauh, tapi dekat. Insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi belajar akidah, pondasi kita. Kenapa kita belajar akidah? Karena yang menyebabkan kita ngaji, dasarnya adalah akidah. Yang menyebabkan kita silaturahmi, dasarnya adalah akidah, pondasi. Yang menyebabkan kita sering baca Al-Quran, baik kepada tetangga, dasarnya adalah akidah. Makanya pondasi inilah yang harus selalu ditekankan di dalam dakwah. Ya, kembali lagi, innaka la tasilur rahim. Sebenarnya engkau betul-betul orang yang selalu menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kal, dan engkau suka membawa dan membantu orang yang lemah. Wa tahminul kalla wa taksibul ma'dum. Engkau selalu membawa dan membantu orang-orang yang lemah. Al-ma'dum itu orang yang lemah. Wa tuqrid dhaif, dan engkau selalu memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, termasuk memuliakan tamu. Dalam pengajian kita harus selalu marhaban. Ketika ada orang yang datang, maka janganlah kita ngobrol antara yang kenal saja. Ketika ada orang yang baru, itulah yang harus disambut dengan baik. Bukan hanya ngobrol antara yang sudah lama kenal, yang selalu terus ketemu, terus aja bicara kumpul segitu. Jangan begitu. Tapi seharusnya kita harus memperhatikan siapa yang datang, siapa yang tidak datang, gitu. Kemudian kita menyambutnya. Semuanya, bukan mesti panitia, tapi semuanya harus ramah. Semuanya harus memuliakan tamu yang datang, memuliakan para penuntut ilmu di masjid Allah Jalla wa'ala. Nah, itu merupakan sifat yang baik. Nah, yang dalam rangka untuk mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Nabi SAW adalah orang yang memuliakan tamu, orang yang baru datang, tamu kan disambut, dimuliakan, dihormati. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau suka menolong dalam kebaikan. Demi Allah, kata Khadijah, Anda tidak akan disia-siakan karena kamu memiliki sifat-sifat yang baik. Begitulah seorang istri yang solehah. Kemudian bukan hanya itu saja, bukan menghibur. Kemudian Khadijah membawa Nabi SAW kepada pamannya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu anak paman Khadijah, dan Waraqah bin Naufal itu adalah orang Nasrani yang bertauhid di zaman jahiliyah pada waktu itu. Dan Waraqah ini bisa menulis dengan tulisan Ibrani. Dia menulis kitab Injil dengan bahasa Ibrani, apa yang dia kehendaki untuk dicatat. Dan Waraqah bin Naufal ini adalah seorang yang sudah tua renta, sudah buta. Ya, Waraqah bin Naufal ini anak paman Khadijah.
Maka dibawa dalam rangka di samping menghibur, kemudian yuk kita datang ke Warokoh bin Naufal yang beragama Islam, Kristen pada waktu itu adalah agama tauhid, ya. Agama tauhid, bukan yang sudah dirubah. Ya. Kemudian setelah itu Khadijah berkata kepada Warokoh, ya Ibnu Am, wahai anak pamanku, dengarkan dari anak saudaramu. Lalu kemudian Warokoh berkata kepada Nabi Muhammad, wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat? Apa yang kau lihat? Coba ceritakan kepada saya. Jadi udah tua renta tapi buta. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan apa yang telah Nabi SAW lihat. Lalu Warokoh berkata kepada Rasulullah SAW, ini adalah namus yang telah Allah turunkan kepada Nabi Musa. Ini adalah namus, malaikat Jibril yang telah Allah turunkan kepada Nabi Musa. Engkau adalah nabi umat ini. Katanya, sayang sekali, seandainya saja aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu. Sayang sekali, seandainya saja aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku? Tanya kepada Warokoh bin Naufal. Iya. Naam. Lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Iya. Tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang kamu bawa kecuali dia akan dimusuhi. Ya. Kata Warokoh, seandainya aku mengalami saat hal itu terjadi, aku akan membelamu dengan sungguh-sungguh. Begitu kata Warokoh bin Naufal. Tapi setelah itu Warokoh bin Naufal wafat. Tidak sampai kalau seandainya masih hidup, saya akan membela Rasulullah. Tapi keburu wafat Warokoh bin Naufal, dan terputuslah setelah itu wahyu. Ini kisah permulaan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kisah permulaan wahyu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kalau seandainya berkehendak sesuatu akan mempersiapkan sebab-sebabnya sehingga nampak sedikit demi sedikit. Awal pertama dengan mimpi yang benar, dan mimpi yang benar itu salah satu bagian daripada bagian kenabian. Kemudian yang kedua, diberikan kecintaan untuk menyendiri, menjauhi dari makhluk dalam rangka untuk beribadah. Ya, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dapat kita ambil faidah bahwasanya para dai kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengalami beban yang sangat berat di dalam berdakwah kepada Allah. Bisa dilihat, dipetik dari sisi permulaan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lelahnya, capeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan wahyu. Ya, dan memang dakwah kepada Allah sangat membutuhkan perjuangan, sungguh sangat membutuhkan pengorbanan. Nah, sebagaimana di dalam menerima wahyu juga lelah dan capek dan letih. Sebagaimana telah diisyaratkan dalam hadis Aisyah tadi, ketika turun wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan pernah ditanya Aisyah, Rasulullah ditanya, bagaimana datang kepadamu wahyu? Rasulullah menjawab, kadang datang wahyu kepadaku seperti gemericik lonceng, dan itu sangat berat kepadaku. Kadang wahyu datang kepada Nabi SAW itu adalah malaikat menyerupai seseorang lalu berbicara kepada saya, lalu aku memahami apa yang dia katakan. Itu juga berat. Kadang kata Aisyah bahwasanya turun wahyu itu pada hari yang sangat dingin sehingga keningnya berkeringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan wahyu itu berat. Sebagaimana bahwasanya beban dakwah juga, perjuangan dakwah juga berat. Kalau seandainya para dai mereka berat
di dalam beban-beban dakwah, maka para utusan Allah lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Karena mengumpulkan antara beban-beban berat dakwah dan beban-beban wahyu yang datang kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, asyadun nas balaan al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Dari kisah permulaan wahyu, ya, dengan turunnya wahyu, ada banyak faidah yang bisa kita ambil, ya, yang bisa kita ambil, ya. Bagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Ahmad Farid, ya, di dalam kitab Waqafat At-Tarbawiyah Minas Sirah An-Nabawiyah. Pertama, ya, faidah keimanan yang bisa kita ambil dari kisah permulaan wahyu Nabi SAW, keutamaan meninggalkan orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi tidak ikut campur dengan hiruk pikuknya orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi keutamaan meninggalkan orang-orang durhaka. Di zaman sekarang ini mungkin bagaimana ya? Sebenarnya itu dengan terbukanya media, dengan bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang kafir, orang barat, gitu kan. Sehingga banyak kaum muslimin terfitnah dengan orang-orang barat, gitu, dengan keburukan-keburukan yang ada. Insya Allah kita orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi SAW diberikan kecintaan untuk menyendiri. Nah itu, di situ kita pentingnya untuk menyendiri, meninggalkan keburukan. Menyendiri itu maksudnya dalam rangka untuk meninggalkan keburukan. Kemudian juga keberkahan untuk menyendiri dalam rangka beribadah. Duduk di rumah. Ketika banyak zaman fitnah sekarang ini, duduk di rumah, lebih banyak duduk di rumah daripada banyak di luar. Banyak beribadah di rumah, menangisi dosa-dosa kita. Itu sebenarnya itu. Tujuannya menyendiri itu dalam rangka untuk beribadah. Ini diantara faidah yang bisa kita petik dari kisah bagaimana Nabi SAW sebelum turunnya wahyu diberikan kecintaan untuk menyendiri dalam rangka untuk beribadah. Begitu pula kita, para penuntut ilmu, para da'i, harus meluangkan waktu untuk menyendiri, beribadah di tempat sunyi, di rumah yang tidak kelihatan oleh siapapun, untuk menangisi akan dosa-dosa. Ya, jadi dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam menyendiri dengan kaumnya, meninggalkan apa yang dilakukan oleh kaumnya, ya, sehingga ketika meninggalkan apa yang dilakukan oleh kaumnya yang menyembah berhala, maka Nabi Ibrahim diberikan rizki dengan adanya anak, yaitu Ishak, dan juga Yakub, dan kami jadikan Ishak dan Yakub sebagai nabi. Kan kaumnya pada menyembah pada Allah, maka Nabi Ibrahim menyendiri, meninggalkan apa yang mereka sembah. Kemudian setelah itu diberi karunia rizki dengan seorang anak yang menjadi nabi setelah itu. Begitu pula kondisi kita sekarang ini dengan hiruk pikuknya kondisi gemerlapan dunia dan lain sebagainya, mungkin bisa jadi terbawa suasana, maka harus ingat tentang pentingnya keutamaan menyendiri dari keburukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faidah yang bisa kita petik, keutamaan mimpi yang benar yang dilihat oleh seorang mukmin. Ya, keutamaan mimpi yang benar yang dilihat oleh seorang mukmin. Kemudian yang ketiga, keutamaan ibu kita Khadijah radhiyallahu anha. Keutamaan ibu kita Khadijah radhiyallahu anha, di mana Khadijah merupakan contoh dan tauladan seorang istri yang soleh, yang membantu kepada suaminya di atas ibadah dan ketaatan. Jadi Khadijah merupakan contoh wanita yang soleh, yang membantu suaminya berada di atas ibadah dan ketaatan.
Ya. Lihat kondisi Khadijah saat menyambut suaminya ketika pulang dalam keadaan bingung, dalam keadaan sedih. Bagaimana Khadijah menghilangkan dan menghibur kebingungan dan kesusahan yang dirasakan oleh suaminya. Maka dengan menghibur akhirnya ringanlah kesusahan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan sifat-sifat yang baik. Kemudian juga bukan hanya itu saja, mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Waraqah bin Naufal. Dan memang Khadijah terpilih menjadi seorang istri bagi seorang nabi penutup yang sebagai istri dari Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir. Karena tentunya karena yang baik akan bersama yang laki-laki yang baik akan bersama perempuan yang baik. Karena Khadijah adalah orang yang baik, maka dipilih untuk laki-laki yang terbaik juga di sedunia ini. Yang paling terbaik itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Khadijah lah terpilih untuk menjadi istri bagi manusia terbaik sedunia. Masya Allah. Makanya Khadijah itu keutamaannya sebagaimana dijelaskan bahwasanya Jibril berkata kepada Nabi bahwasanya hadhihi Khadijah iqra'ihas salam min rabbiha, sampaikan salam kepada Khadijah dari Robnya. Sampai seperti itu. Kata Jibril, sampaikan salam dari Robnya untuk Khadijah. Ini keutamaan Khadijah. Dan bahwasanya Khadijah diberikan kabar gembira dengan rumah di surga. Kemudian juga dalam hadis kisah permulaan wahyu juga menjelaskan tentang keutamaan Waraqah bin Naufal. Dan sungguh Nabi SAW telah melihatnya setelah kematian Waraqah dalam kondisi Waraqah itu dalam kondisi yang baik. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tasubbu Waraqah, janganlah kalian mencela Waraqah, fa inni ra'aitu lahu jannah au jannatain. Maksudnya aku melihat bagi Waraqah itu satu surga atau dua surga. Kemudian di dalam faidah yang bisa kita petik dalam permulaan wahyu atau di dalam hadis yang dibawakan oleh Aisyah menjelaskan merupakan sunnah di antara sunnah umat terdahulu bersama orang yang mengajak mereka kepada Allah. Sunnahnya apa? Didustakan dan diusir. Merupakan sunnatullah umat-umat yang terdahulu. Ketika ada para utusan Allah yang mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, pasti oleh umat-umat yang terdahulu itu diusir dan didustakan. Itu merupakan sunnatullah. Ini salah satu penjelasan merupakan sunnah di antara sunnah umat, bahwasanya umat-umat itu bersama orang yang mengajak mereka kepada Allah pasti akan dihina, pasti akan diusir, pasti akan dilecehkan. Seperti itu. Itu merupakan sunnatullah. Gak ada orang yang berdakwah itu disanjung-sanjung, yang ada diejek. Itu merupakan sunnatullah. Jadi orang sunnatullah, orang yang berdakwah kepada Allah pasti akan dihina, pasti akan didustakan, pasti akan dicemoohin, pasti akan dijauhi. Itulah sunnatullah yang terjadi. Ini faidah yang bisa kita petik. Ini juga menjadi hiburan bagi para dai, ya, yang mengikuti jejak langkah para utusan Allah Jalla wa Ala. Itu mungkin di antara faidah yang bisa kita petik dari kisah permulaan wahyu. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan fase rahasia, fase berdakwah secara rahasia. Walaupun sebelumnya akan dijelaskan juga setelah fatrah wahyu, ada setelah itu turun wahyu, diangkatnya Nabi SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu insya Allah akan menjelaskan bagaimana fase Mekah. Fase Mekah bagaimana dakwah
Dan ini bisa diambil pelajaran juga bagi kita semuanya. Itu saja mungkin yang insya Allah yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah poin-poin yang telah disebutkan pertama berkenaan dengan Pendeta Buhairah menyarankan untuk membawa pulang ke Mekah sudah disampaikan. Kemudian peristiwa-peristiwa besar sebelum diutusnya Nabi telah disampaikan. Kemudian setelah itu kepribadian menarik sebelum Nabi SAW diutus telah disampaikan. Dan kemudian setelah itu permulaan wahyu dan hikmahnya dan faidahnya telah disampaikan sesuai dengan yang diharapkan. Alhamdulillah. Ya, tinggal sekarang bagi yang perlu ditanyakan, falyatafaddal. Tapi jika tidak ada pertanyaan, langsung kita sholat. Atau ada pertanyaan? Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.